Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frafiksa Siswaraningrum dengan NIM C0D022009, mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan seputar laporan dan dasar-dasar laporan. Pengertian laporan. Kata laporan dalam bahasa Indonesia merupakan arti dari kata report dalam bahasa Inggris. Namun, kata report sendiri awalnya berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu kata re yang berarti syarat atau mundur dan kata portare yang memiliki arti membawa atau menyampaikan. Kedua kata itu pun digabungkan sehingga membentuk kata reporter yang berarti menyampaikan informasi secara lengkap dan apa yang telah diperoleh sebelumnya. Sementara itu, dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI, kata laporan memiliki arti segala sesuatu yang dilaporkan atau sebuah berita. Peranan laporan. Ada beberapa peranan laporan. Yang pertama seperti sebagai pertanggungjawaban laporan, yang kedua ada bahan pengambilan keputusan, yang ketiga sebagai alat untuk menyampaikan sebuah informasi, yang keempat sebagai bahan analisis, lalu yang kelima sebagai alat pengawasan dan bahan evaluasi. Syarat-syarat laporan itu ada beberapa. Yang pertama itu harus objektif, yang kedua jelas dan cermat, yang ketiga tepat sasaran, yang keempat tegas dan konsisten. Jenis-jenis laporan. Dalam praktek terdapat laporan yang bermacam-macam dan dapat ditinjau dari berbagai segi, misalnya bentuk. Yang pertama, dalam segi bentuk itu ada tiga, yaitu laporan informatif. Nah, laporan ini untuk sekedar memberikan informasi kepada pimpinan agar pimpinan mempunyai gambaran tentang suatu kegiatan, keadaan, atau masalah sehingga dapat mengikuti perubahan-perubahan yang akan dikembangkan dengan baik. Lalu yang kedua ada laporan eksaminasi. Laporan ini di samping menyampaikan informasi dalam laporan disertai pula dengan pendapat. Yang ketiga ada laporan analisis. Laporan yang di sampingnya memberikan informasi kepada pimpinan yang bertujuan untuk memberikan sumbangan pikiran yang menyangkut informasi yang dilaporkan. Lalu yang keempat ada laporan pertanggungjawaban. Laporan ini yang dimaksud adalah untuk memberikan pertanggungjawaban atas wewenang yang telah dilimpahkan. Lalu selanjutnya ada sistematika laporan. Pada sistematika laporan ini ada beberapa. Yang pertama ada halaman judul, yang kedua ada surat penyerahan, yang ketiga daftar isi, yang keempat ada abstrak, yang kelima pendahuluan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Bagaimana langkah-langkah membuat laporan? Yang pertama, kita harus menentukan masalah apa yang akan dilaporkan. Masalah itu tentunya kita dapat dari pengamatan yang sudah kita lakukan saat kegiatan berlangsung. Selain itu, juga dapat menangkap sebuah masalah dari apa yang tengah diamati dan berkaitan dengan kegiatan tersebut. Lalu yang kedua, setelah menemukan masalahnya, kita perlu mengumpulkan bahan untuk laporan yang merupakan data dan fakta. Selanjutnya, kita akan mengklasifikasi. Jadi yang dimaksud mengklasifikasi ini kita akan membedakan dan menjabarkan yang akan dibahas. Baiklah, terima kasih pembahasan pada materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.